Jumpa kembali dengan saya Pipit Aidul Fitriana, peneliti Ma'arif Institute di program Ngebet, ngobrol bareng di Tebet. Kali ini kita sudah kedatangan seorang bintang tamu yang sangat spesial. Jauh-jauh ini saya menerbangkan beliau dari Maluku begitu, meski sudah lama sih di Jakarta. Beliau teman saya, Sisil nama panggilannya, nanti di bawah nama beliau pasti ada nama lengkapnya ya. Beliau juga beraktivitas sekarang di lembaga teman Ma'arif begitu, teman kami yang sama-sama kita fokus di dunia pendidikan, yaitu di Yayasan Cahaya Guru. Nah, pasti Bapak Ibu guru yang sering mengikuti pelatihan Ma'arif atau mungkin siswa-siswi di seluruh Indonesia yang juga mengikuti pelatihan Ma'arif kayaknya sudah nggak asing nih dengan nama Yayasan Cahaya Guru, karena kita beberapa kali pernah menemukan baik siswa-siswi maupun Bapak Ibu guru yang mengikuti pelatihan Ma'arif ternyata sebelumnya pernah mengikuti YCG atau setelah di Ma'arif pernah juga ikut YCG. Ya namanya juga teman lah, pasti kita semua saling berkenalan, Sil ya. Teman ya. Bisa jelaskan ke kami mungkin secara ringkas apa itu Yayasan Cahaya Guru, apa saja yang dikerjakan untuk apa ya? Untuk memberi penyadaran di Indonesia ini. Sebenarnya tadi Pipit udah kasih tahu sih. Oh, udah kasih tahu ya? Masih perlu dikasih tahu Pipit? Kasih tahu dulu lah, biar suara resmi. Oke, baik. Jadi kalau Yayasan Cahaya Guru itu organisasi non-profit yang bergerak di bidang pendidikan. Nah, fokus utama kami ada 3, Pit. 3 ya? Jadi fokus utama kami itu di isu keragaman, kebangsaan, dan kemanusiaan. Tapi walaupun 3 jangan dilepas satu-satu ya, dia jadi satu kesatuan. Cahaya Guru ini ada sejak tahun 2006. Dan kalau bicara pendidikan kan itu luas sekali ya. Tuh. Secara spesifik sih sebenarnya Cahaya Guru itu audiensnya adalah guru. Jadi kami punya mimpi besar bahwa guru itu menjadi rujukan keragaman, kebangsaan, dan kemanusiaan. Dan menemani guru itu adalah apa yang dilakukan oleh Cahaya Guru. Oh, teman-teman, yang dilakukan Cahaya Guru secara spesifik tadi Sisil bilang adalah menemani guru. Ada juga tadi 3 poin yang tidak boleh dipisahkan, Sil ya. Keragaman, kebangsaan, dan kemanusiaan. Nah, ini 2 kata kunci yang saya kira menarik. Saya sebelum ketemu dengan Sisil sempat sebetulnya baca-baca begitu ya, apa saja yang dilakukan oleh Cahaya Guru begitu, Sil ya. Terlebih selama pandemi 3 tahun ini, guru ini kan terdampak langsung begitu. Terutama di sekolah negeri nih. Ada guru yang latar belakang agamanya Islam misalkan bertemu dengan agama Katolik atau Kristen atau yang lainnya. Begitupun siswa-siswanya. Ruang-ruang perjumpaan seperti ini kan yang tidak mungkin dihindari begitu. Nah, menurut YCG ruang-ruang seperti ini harus diapakan, terutama dalam konteks pandemi yang 3 tahun melanda negara kita gitu, Sil. Jadi kalau kerja-kerja YCG itu kan memang ada kajian, ada peningkatan kapasitas, terus kemudian ada promosi keragaman kebangsaan kemanusiaan tadi. Nah, di peningkatan kapasitas kan memang saat menemani guru-guru itu YCG melakukan banyak pelatihan-pelatihan. Banyak kegiatan bersama dengan guru-guru. Dan di situ kita modelnya bukan saya pelatih kamu yang dilatih gitu ya, enggak. Tapi modelnya memang kami meyakini bahwa setiap guru punya pengalaman-pengalamannya sendiri dan setiap pengalaman itu berharga. Nah, sehingga dalam setiap perjumpaan itu ya ada perjumpaan, ada berbagi, ada sharing gitu ya. Dan itu yang seperti kata Pipit tadi, bukan cuma di sekolah, tapi momen-momen ini juga agak hilang ketika kami berinteraksi dengan guru. Namun yang paling penting kan sebenarnya bukan, ya pandemi pasti ada dampaknya tentu. Tapi kan kita nggak bisa hanya melihat dampak terus mengeluh gitu kan. Betul. Yang paling penting kan kita memaknai, bagaimana memunculkan makna tuh. Nah. Jadi contohnya gini, ketika pelatihan Yayasan Cahaya Guru itu dulunya kan tatap muka, kita bisa lebih leluasa ketemu langsung untuk, gitu ya, bertemu, berinteraksi. Kemudian pandemi itu kan agak tiba-tiba di mana kita semua terus jadi kayak jaga jarak gitu. Ya agak kaget-kaget juga waktu itu ya, Pit ya. Nah, terus kami berpikir gini, oke, kita beralih ke platform daring.
dan itu juga dilakukan oleh Cek Guru. Kita beralih ke daring, tapi tetap ada yang tidak bisa dilakukan. Apa itu yang tidak bisa dilakukan sih? Tidak bisa dilakukan, misalnya ada kegiatan-kegiatan yang butuh hadir di situ Perjumpaan gitu ya. langsung begitu Ya, ya. salah satunya misalnya gini, Cahaya Guru itu hampir di semua aktivitas pelatihan itu selalu mengajak guru-guru berkunjung ke rumah-rumah ibadah Ya. yang berbeda, berinteraksi dengan tokoh-tokoh agama, dengan orang yang beragama berbeda. Ini agak sulit dilakukan, walaupun tetap bisa ya kita mengundang dan mereka ngobrol, Bercerita di ruang bercerita. Zoom begitu ya. Ya, tapi terus kemudian ini kami juga melihat ternyata perjumpaan bisa dengan cara lain juga di ruang daring tadi. Ketika kami melakukan perjumpaan daring itu, kita melebarkan audiens gitu. Oke. Jadi Cek Guru secara sengaja menghadirkan misalnya guru-guru dari daerah perbatasan, guru-guru dari pelosok, guru-guru dari daerah-daerah yang 3T lah ya, terdalam, terluar. tidak harus 3T sih, Tidak tapi harus ya. setidak-tidaknya dalam keseharian, misalnya Pipit ada di Jakarta, dalam keseharian Pipit di Jakarta, Pipit nggak ketemu mereka gitu kan. Oke, I see. Nah, jadi di ruang daring itu, dibanding kita memberikan nuansa yang kok kita merasa jauh ya, kita ubah menjadi nuansa, oh ternyata ada yang mendekat ke kita. Dan yang mendekat itu yaitu guru-guru dari beragam tempat itu. Di situ kami memberikan banyak ruang bagi guru-guru dari beragam tempat, beragam latar belakang, beragam agama juga, untuk mereka bisa berbagi. Dan ini pengalaman, termasuk pengalaman baru juga bagi guru-guru yang ada di Jakarta misalnya. Itu muncul sih dalam salah satu evaluasi kami, mereka merasa bahwa kami senang bahwa di dalam momen pandemi ini justru kami punya banyak teman-teman baru, dan bukan sekadar teman. Karena teman-teman baru ini kan juga berbagi kisahnya mereka, berbagi pergulatannya mereka di lapangan seperti apa. Persis. Dan itu menguatkan gitu loh, saling menguatkan satu dengan yang lain. Guru satu dengan yang lain itu tadi berusaha bertukar pengalaman lewat cerita gitu Sil. Kemudian mereka mencari makna bersama terhadap aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan begitu ya, salah satu yang didorong itu. Ya, minimal bisa menjadi teman satu sama lain, bisa saling memahami. Betul. Jadi ada perjumpaan baru di situ, Pit. Betul, betul. Jadi yang media yang kita pikir membatasi juga Malah bisa menjadi sarana untuk mendekatkan. Betul. Nah, karena pandemi ini sama-sama nggak siap kita Sil ya. Mari pun sebetulnya tidak siap teman-teman begitu ketika tiba-tiba pandemi yang biasanya kita bertatap muka langsung begitu ya. Awal-awal saya kira sama lah. Tapi ini menarik tadi cerita dari Sisili. Guru-guru begitu mereka coba menghadirkan guru-guru yang selama ini tidak ada di benak pikiran kita begitu Sil ya. Bukan daerah terdalam, bukan daerah terluar, bukan daerah tertinggal juga. Nah Sil bisa sebut nggak satu kasus misalkan secara spesifik contoh guru yang dia betul-betul tidak terpikirkan tapi ada di sekitar kita. Dan dia bisa memberi makna baru terhadap perjumpaannya dengan guru-guru yang lain begitu. Misalnya ini ada cerita tentang guru di daerah perbatasan di Timur Tengah Utara. Oh Timur itu Tengah NTT. Utara, NTT Timur gitu Tengah ya. Utara, betul. Kita tuh kadang-kadang kita tidak mengerti dalam situasi pandemi ini mereka seperti apa. Nah dia bercerita, oke, saya ketika pandemi ini saya yang mendatangi murid-murid saya. Dan mendatangi itu bukan jarak-jarak dekat tuh, jarak jauh-jauh gitu kan. Nah terus kalau misalnya di Jawa misalnya, oke, kita bisa minta orang tua buat mendampingi atau punya banyak di gadget di apa gitu, banyak ini ya, banyak sumber. Nah bagaimana dengan di sana gitu, oke, tapi orang tuanya tuh kerja kebun. Nah bagaimana mendampingi anak gitu. Nah si guru ini mendatangi gitu kan, jadi ada jadwalnya, dia mendatangi. Terus kemudian saat berinteraksi dengan orang tua untuk menjelaskan apa yang harus dikerjakan anak ini, orang tuanya juga nggak selalu bisa berbahasa Indonesia dengan lancar gitu ya. Oh iya isi. Jadi harus bilingual, tapi bilingualnya tuh dengan bahasa daerah juga, terus dengan bahasa Indonesia juga. Jadi ada yang seperti itu. Nah ini kan menarik gitu buat di tempat lain melihat, oh ada pergulatan seperti ini. Terus kemudian pastilah banyak cerita kayak di banyak tempat
jaringan internet Mati. terkendala dan itu kan. Nah, tapi ternyata bahkan di Jakarta sini ada guru-guru yang juga mengalami hal yang sama Gejala gitu. internet itu. Kendala internet juga ada. Terus kemudian bahwa ada anak-anak yang dalam satu keluarga cuma punya satu Buku. gadget, Satu gadget. satu telepon, satu gawai. Nah, satu gawai ini pun Pakai dipakai, kakak beradik kan? syukur-syukur kalau kakak beradik, Oh. dipakai bapaknya yang ojek online. Waduh. Nah, ini kan pergulatan sendiri ya. Terus gimana nih yang satu ini? Siapa yang harus didahulukan gitu? Tapi yang kami senang dari guru-guru adalah bahwa mereka nggak sekedar mengajar gitu, tapi mereka juga berupaya untuk mendengarkan, untuk memahami. Sehingga ada kelas-kelas yang harus menggunakan gawai itu dipindahkan ke sore hari atau udah agak menjelang maghrib gitu. Yang ya. gurunya tadi nyamperin ke rumah-rumah Enggak, gitu. ini ya? yang di Jakarta. Oh, yang di nih. Jakarta. Ini kan misalnya situasinya beda lagi nih. Itu jadi dia pindahkan ke sore atau ke malam. Dan menariknya Pit, ketika dia bisa mengatur waktu, itu bukan cuma si anak ini yang belajar, orang tuanya juga bisa belajar. ikutan gitu. Jadi ada diskusi, ada perjumpaan gitu. Walaupun pastinya Pit, ini kan kadang kita cuma melihat hal-hal yang menarik ya. Pastinya dalam keseharian tetap ya ada jatuh bangunnya juga. Pasti. Dan ya Pipit juga di pendidikan banyak ya. Iya. Jadi ngertilah kalau adaptasi terus-menerus itu benar-benar melelahkan. Berat. Bukan cuma berubah sekali tapi berubah Berubah-ubah. terus-terus gitu. Berubah-ubah. Dan itu melelahkan. Nah justru dalam momen melelahkan ini punya teman, punya sesama guru yang bisa berbagi itu menjadi satu kekuatan. Asik. Ada yang menarik tadi satunya sebetulnya Sil. Saya menggarisbawahi di kepala saya. Guru bukan hanya mengajar, tapi mereka coba memahami kondisi yang lain begitu. Nah, ini mungkin saya tidak tahu ya, kalau yang Ma'arif temukan begitu lama sih, kami terakhir kali asesmen itu 2018 tentang guru-guru itu. Ya mohon maaf, guru itu ya hanya mengajar begitu, tapi tidak berusaha belajar, memahami dan lain-lain. Ada tidak yang diupayakan YCG begitu secara khusus selain yang tadi udah disebutkan, supaya guru-guru yang seperti ini bisa apa ya, semacam menjadi influencer gitu sih untuk guru-guru yang lain. Ada ke arah sana tidak YCG mengembangkan? Ini menarik saya kira. Ya memang kalau jangkauannya YCG terbatas ya. Ya pasti, YCG soalnya bukan negara, sama kayak Ma'arif pasti terbatas, Ya, tenang aja. dan itulah gunanya kita punya teman ya. Iya. Biar banyak yang bisa saling membantu. Tapi kami yakin jadi dari satu guru dia bisa berbagi kepada guru yang lain. Mungkin ada yang mungkin tidak bisa terjangkau semua, tapi upaya itu kan tetap ada. Betul. Selain itu juga misalnya lewat sosial media juga kita mencoba untuk membagikan kisah-kisah guru yang inspiratif Lewat sosial media begitu. salah satunya kan. Jadi agar ada semangat gitu. Atau misalnya guru-guru merasa tidak sendiri. Kadang-kadang yang seperti tadi mungkin karena dia merasa sendiri gitu. Iya. Kan, Karena kurangnya ruang perjumpaan tadi Sil ya. Ya dia merasa sendiri kan karena nggak ada ruang perjumpaan. Ya, dan guru bukan dewa juga loh. Bukan manusia sama kayak kita lah. Ya dia juga pasti punya kesulitannya sendiri kan. Tuh persis. Gitu. Nah ini Sil, menarik Sil. Lewat media sosial nih. Kalau saya tidak salah mengikuti media sosialnya YCG dan Guru Bhinneka begitu. YCG ini teman-teman menarik mereka 2 atau 3 bulan ke belakang ini tiap bulan punya tema-tema khusus begitu. Itu kok bisa kepikiran gitu tiap bulan ada tema-tema khusus dan membicarakan tema-tema tertentu, itu untuk apa awalnya Sil? Itu untuk yang tadi itu Pit, menemani guru. Oh untuk menemani guru yang Iya, tema-tema menemani khusus guru. itu? Karena kita tidak bisa selalu hadir gitu ya. Tapi ya media sosial salah satunya itu adalah cara kami menemani guru. Oh oke. Nah, mengapa tema-tema itu hanya memudahkan saja? Jadi misalnya Januari kemarin kita ambil temanya narasi damai dari Maluku. Betul. Jadi itu memang mengangkat kisah bagaimana guru-guru yang menyintas konflik Di Maluku dulu itu di ya. Maluku dulu. Kemudian kita berpindah lagi di Februari itu kita ngomongin keragaman dalam kearifan lokal. Betul. Ini kan kadang bicara keragaman, bicara toleransi itu kan orang sering merasa itu produk lain gitu. Lain. Bukan berasal dari kita, Bukan dari punya barat kita, begitu kayak kan.
teori-teori luar gitu. Betul. Padahal kalau misalnya kita menggali, di setiap wilayah tuh ada kearifan-kearifan lokal yang mengajak orang-orang di wilayah itu untuk bisa hidup bersama satu sama yang lain, mengelola keragaman. Nah. Dan itu kita, bukan orang Bukan lain. orang lain ya. Nah, terus kemarin Maret kami ngomongin pendidikan rasa. Betul, pendidikan rasa Di nih. pandemi ini kalau misalnya Pipit lihat, itu kayak program-program gimana cara ngajar, gimana pakai teknologi itu kan banyak kan. Iya, Tapi soal rasa diabaikan. mungkin tidak diabaikan, tapi banyak yang tidak menyentuh itu. Dan itu yang coba kami angkat. Dan kami juga menghadirkan kisah-kisah para perempuan pendidik. Iya, perempuan pendidik tuh. Tokoh-tokoh kami hadirkan. Jadi kami juga benar kalau bicara rasa itu kadang sesuatu yang tidak nyaman di hati ya, yang membuat tidak nyaman tentunya. Ngegeredag Ya. lah pokoknya hati kita. Pokoknya kalau ya seperti tadi Pipit bilang tuh, kalau saya jadi guru mending saya ngajar aja deh. Itu kalau cuma itu kan lebih mudah ya. Sangat mudah. Tapi kalau misalnya melibatkan rasa, terus lo harus Pipit harus belajar memahami anak, orang tua anak. masyarakat, itu memang agak berat. Betul, Tapi memang kadang itu titik yang pada satu titik itu tetap harus dirangkul sih. Nah, Karena sepakat. pendidikan itu soal manusia ya Pit ya. Betul, pendidikan itu bukan soal angka, Sil. Tadi saya mau bilang, Sisil keburu bilang, bagi kami di Ma'arif, pendidikan itu bukan soal angka-angka, Sil. Tapi bagaimana soal memanusiakan manusia sih. Itu bagi kami di Ma'arif. Nah, Sisil barusan juga bilang pendidikan itu soal manusia. Ternyata ya mirip-mirip lah Ma'arif dan YCG ini Kan ya. kita teman ya Pit. Karena temen jadi mirip-mirip. Itu pantesan ya Sil ya, saya perhatikan selama 3 bulan ini kan temanya selalu beda ya. Dari mulai tadi apa yang di Maluku, kemudian yang kedua ini kearifan lokal, yang ketiga bicara soal pendidikan rasa. Dan bulan depan kami mau bicara merayakan keragaman. Nah, keragaman agama. Baru saya mau tanya Sil, bulan depan apa? Ternyata Jadi promosi ya. Ternyata teman-teman di bulan April 2021 YCG di media sosialnya akan bicara tentang apa sih? Merayakan keragaman. Merayakan keragaman, dan mungkin momennya itu pas di bulan puasa ya. Bulan yang dianggap eksklusif begitu untuk umat Islam, ternyata nggak ada masalah tuh. Menurut YCG kita bicara keragaman di bulan penuh suci. Oke Sil, apa brand YCG itu kan bukan sudah ya, dianggap mewakili pandangan meski tidak semuanya ya, karena YCG ini kan sama dengan Ma'arif gitu, lembaga non profit, lembaga kecil yang jangkauannya kadang seluruh Indonesia, kadang ke mancanegara, tapi kadang di Jakarta aja tidak bisa begitu. Kadang ya, namanya juga kan lembaga kadang-kadang kita ini. Tapi yang saya kenal, YCG kan menjadi salah satu lembaga yang cukup didengar begitu oleh para guru, oleh para pengambil kebijakan dan lain-lain ya. Nah, untuk perbaikan pendidikan kita ke depan, kira-kira apa ya Sil yang YCG rencanakan gitu ke depan sehingga bisa bersama-sama dengan Ma'arif dan teman-teman kita yang lain begitu tetap menjaga keragaman, tetap menjaga kualitas dunia pendidikan begitu Sil. Kira-kira apa rencana YCG ke depan nih untuk menjaga itu semua? Tadi kalau Pipit bilang YCG sebagai lembaga yang didengarkan, mungkin itu bahasanya terlalu tinggi. Oh, terlalu tinggi ya? Ma'arif berarti nggak didengar juga kalau gitu. Enggak, maksudnya karena yang paling penting buat YCG itu ya justru mendengarkan. Mendengarkan. Terutama mendengarkan guru-guru, kisah-kisah mereka dari berbagai wilayah di Indonesia dengan berbagai konteksnya itu. Itu yang paling penting sih, mendengarkan, karena hanya dengan mendengarkan itulah kita menjadi teman. Dan untuk kedepannya YCG masih dengan berbagai program-program yang ada. Mungkin Pipit pernah dengar juga yang sekolah guru kebinekaan, oh, iya. Terus kemudian pelatihan guru kebinekaan itu masih akan lanjut ya, kita lanjutkan, walaupun mungkin sekarang karena lagi pandemi jadi formatnya berbeda. Daring. Nah justru karena format daring ini untuk tahun ini SGK-nya sekolah guru kebinekaan tadi nanti tidak terbatas buat Jabodetabek aja atau satu wilayah aja, nanti rencananya
SGK di tahun ini pesertanya bisa dari seluruh Indonesia. Wah, itu keren Karena tuh. daring Harus gitu ikut ya. tuh. Guru tapi Iya, guru. Saya nggak bisa ikut karena bukan guru. istrinya bisa. Istrinya bisa. Tuh. Itu terus YCG masih akan tetap mencoba mendokumentasikan praktik-praktik baik Kisah-kisah yang itu, dilakukan Sil, ya. guru-guru sekolah-sekolah dan juga kearifan lokal di berbagai wilayah dan membagikannya. Jadi ya tadi itu keragaman kebangsaan kemanusiaan masih menjadi bagian dari kerja-kerja YCG. Oke, teman-teman, Sisil sudah memberi bocoran kepada kita kira-kira apa yang akan dilakukan YCG setahun ke depan. Daripada mereka didengar, mereka lebih baik mendengar teman-teman guru yang ada di Indonesia. Teman-teman, di bawah ini ada akun-akun YCG yang bisa diikuti, ada Facebook dan Instagram di sini. Bagi yang belum mengikuti YCG dan Ma'arif, silakan diikuti ya. Ini alamatnya di bawah ini. Kami kira obrolan kita segitu aja, Sil, ya, biar nanti ada kedua, ketiga dan selanjutnya ya. Jangan lupa follow, like, subscribe akun Ma'arif Institute dan juga akun Yayasan Cahaya Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.